Manchester United dikabarkan kini memprioritaskan transfer gelandang Nottingham Forest Elliot Anderson pada bursa musim dingin ini. Setan Merah mengalihkan fokus setelah gagal merekrut Antoine Semenyo yang lebih dekat bergabung dengan Manchester City. Anderson telah lama masuk radar MU dan dinilai memiliki potensi serta kualitas di atas rata-rata. Ruben Amorim ingin menjadikannya bagian penting lini tengah untuk meningkatkan kestabilan dan kreativitas tim, sekaligus sebagai persiapan menggantikan Casemiro yang dirumorkan akan hengkang di akhir musim. Transfer ini diyakini akan menjadi langkah strategis Setan Merah dalam memperkuat skuad mereka di paruh kedua kompetisi. Marc-Andre ter Stegen menjadi sorotan jelang bursa transfer musim dingin karena masa depannya di Barcelona mulai dipertanyakan setelah ia pulih dari cedera punggung yang membuatnya absen selama 4 bulan. Barcelona sendiri telah menetapkan Joan Garcia sebagai pilihan utama di posisi kiper, sehingga ter Stegen mulai mempertimbangkan langkah berikutnya dalam karirnya. Girona muncul sebagai salah satu peminat serius dengan rencana peminjaman hingga akhir musim. Namun gaji tinggi ter Stegen menjadi kendala utama karena klub Katalunya itu hanya mampu menanggung sekitar 1 juta euro dari total upahnya, membatasi peluang negosiasi. Kylian Mbappe mengalami cedera pada ligamen lateral salah satu lututnya yang memaksa penyerang Real Madrid itu menepi setidaknya selama 3 pekan. Cedera ini dikonfirmasi melalui pemeriksaan MRI setelah Mbappe merasakan gangguan pada lututnya selama beberapa pekan terakhir. Absennya menjadi kerugian besar bagi tim asuhan Xabi Alonso, mengingat Mbappe merupakan pemain paling konsisten dan krusial sepanjang musim ini. Real Madrid kini menghadapi tantangan besar karena harus mencari solusi dan strategi baru untuk menghadapi sejumlah agenda penting tim tanpa kehadiran penyerang utamanya. Manajer Manchester United Ruben Amorim menegaskan bahwa ia tidak akan terburu-buru memainkan pemain inti yang baru pulih dari cedera jelang laga tandang melawan Leeds United di Premier League musim 2025-2026. Meskipun ada kabar baik seperti Bruno Fernandes dan Kobbie Mainoo yang sudah mulai berlatih kembali, serta Harry Maguire dan Matthijs de Ligt yang hampir siap kembali ke tim utama, Amorim menilai kondisi mereka masih rawan cedera. Ia menegaskan tidak akan mengambil resiko menurunkan pemain yang baru pulih setelah absen lebih dari sebulan, sehingga kemungkinan tidak ada pemain yang comeback di pertandingan melawan The Whites ini. Chelsea resmi mengakhiri kerjasama dengan Enzo Maresca pada 1 Januari 2026. Keputusan yang mengejutkan mengingat pelatih asal Italia itu baru saja menorehkan prestasi gemilang. Di bawah kepemimpinannya, The Blues sukses meraih 2 gelar bergengsi, yakni UEFA Conference League dan FIFA Club World Cup, yang menambah catatan sejarah klub. Namun, manajemen tetap mengambil langkah tegas tersebut demi fokus pada ambisi utama musim ini, yakni mengamankan tiket ke Liga Champions, seraya menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan jasa Maresca selama menukangi Chelsea. Manchester United dikabarkan siap melepas Joshua Zirkzee ke AS Roma pada bursa transfer musim dingin ini setelah sang striker mengalami kesulitan bersaing dengan Benjamin Sesko dan lebih banyak duduk di bangku cadangan. Awalnya Setan Merah enggan melepaskan Zirkzee, namun kini mereka berubah pikiran karena tidak bisa menjamin jam bermain bagi striker Belanda itu. Meski demikian, klub hanya bersedia melepasnya jika sudah menemukan pengganti, agar resiko bermain dengan satu striker di sisa musim dapat dihindari. Manchester United dikabarkan sudah mulai aktif mencari pengganti, sehingga transfer Zirkzee ke Roma bisa segera terrealisasi dengan lancar. Setelah Arsenal menang telak 4-1 atas Aston Villa, Manchester City kini dianggap sebagai satu-satunya rival serius dalam perebutan gelar Liga Inggris 2026. Man City saat ini tertinggal 5 poin dari Arsenal, tetapi baru akan memainkan laga ke-19, sementara Aston Villa dan Liverpool sulit mengejar karena selisih poin yang cukup jauh. Meski begitu, manajer Man City Pep Guardiola meragukan anggapan bahwa timnya menjadi satu-satunya penantang Arsenal, mengingat beberapa pekan lalu persaingan gelar masih lebih terbuka dengan beberapa kandidat. Guardiola menegaskan situasi bisa berubah dan mereka akan melihat perkembangan ke depan.
Rio Ferdinand mengejutkan publik dengan mengubah prediksinya untuk juara Liga Inggris 2025-2026. Setelah sempat menyingkirkan Arsenal dan kemudian menjagokan mereka, kini Ferdinand menilai Manchester City sebagai favorit juara. Perubahan ini muncul menyusul penurunan performa Arsenal dan kebangkitan impresif Man City yang memenangkan 8 laga beruntun di semua kompetisi. Meski Arsenal masih memimpin klasemen, selisih poin dengan Man City tipis membuat persaingan gelar semakin ketat. Prediksi Ferdinand menambah bumbu menarik bagi perebutan juara Premier League, mengingat reputasinya yang akurat dalam membaca dinamika liga. Gelandang andalan Real Madrid Jude Bellingham menegaskan tekad Los Blancos untuk kembali ke jalur juara pada tahun 2026 setelah menjalani musim 2025 yang gagal meraih satupun trofi. Musim lalu menjadi periode sulit bagi klub Spanyol tersebut dengan kekalahan dari Barcelona di perebutan La Liga dan Copa del Rey serta tersingkir di babak perempat final Liga Champions oleh Arsenal. Bellingham menekankan bahwa Madrid tidak ingin mengulang kekecewaan tersebut dan berkomitmen untuk bangkit serta meraih kesuksesan di semua kompetisi musim ini. Xavi Hernandez disebut sebagai favorit utama untuk menggantikan Enzo Maresca di Chelsea, menyusul tekanan besar yang sedang dihadapi Maresca. Nama mantan pelatih Barcelona itu semakin menguat sebagai kandidat utama jika klub Inggris itu memutuskan melakukan pergantian pelatih. Bahkan, bandar taruhan Bet-Victor menempatkan Xavi sebagai pilihan teratas. Sejak meninggalkan Barcelona pada 2024, Xavi belum kembali menukangi klub manapun. Selama 3 musim memimpin Barcelona, ia berhasil meraih 1 gelar Liga Spanyol, menunjukkan reputasinya sebagai pelatih berpengalaman dan sukses. Inter Milan dikabarkan tertarik mendatangkan Joao Cancelo dari Al Hilal pada bursa transfer Januari untuk memperkuat lini pertahanan. Bek sayap Portugal itu ingin kembali ke Eropa setelah menghadapi masa sulit di Riyadh sejak kedatangan pelatih Simone Inzaghi. Transfer ini kemungkinan dilakukan dengan status pinjaman, mengingat Inter Milan tidak mampu membayar nilai pasar yang diminta Al Hilal. Kesepakatan juga memberi opsi bagi Inter untuk membeli Cancelo secara permanen di akhir masa pinjaman, sehingga klub dapat menilai kontribusinya sebelum membuat komitmen jangka panjang. Langkah ini menjadi solusi sementara agar pemain kembali bermain di Eropa tanpa membebani keuangan klub. AC Milan dilaporkan bersedia mengalah dalam negosiasi perpanjangan kontrak Mike Maignan. Setelah proses negosiasi yang panjang dan sempat menemui jalan buntu, klub kini menunjukkan sikap lebih fleksibel demi mempertahankan kiper andalan mereka. Manajemen Rossoneri berencana mengadakan pertemuan langsung dengan perwakilan Maignan untuk membahas kontrak secara lebih rinci, dengan tujuan menemukan kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Klub berharap langkah ini bisa memastikan Maignan tetap menjadi pilar penting di lini pertahanan Milan untuk beberapa musim ke depan, sekaligus menjaga stabilitas tim. Barcelona dikabarkan mulai memantau situasi Dusan Vlahovic di Juventus, menyusul ketidakpastian kontraknya. Penyerang asal Serbia itu berpotensi tersedia di pasar jika tidak ada kesepakatan baru. Bersama Bayern Munchen, Barcelona awalnya berencana menunggu hingga akhir musim untuk merekrut Vlahovic secara gratis. Namun menurut laporan Tutto Juve, klub La Liga itu mempertimbangkan untuk bergerak lebih cepat dengan mengajukan penawaran lebih awal. Langkah ini bisa memberi Barcelona keunggulan atas pesaing lain, sekaligus menghindarkan mereka dari persaingan ketat di bursa transfer musim panas. AS Roma tengah mempertimbangkan kemungkinan memulangkan Mohamed Salah dari Liverpool di tengah ketegangan yang muncul antara Salah dan pelatih Liverpool Arne Slot akibat keputusan teknis dan pernyataan publik kontroversial. Liverpool disebut mulai terbuka dengan opsi peminjaman pemain bintang ini pada bursa Januari, tapi hambatan terbesar ada pada sisi finansial. Saat ini gaji Salah sekitar 24 juta euro per musim, sehingga peminjaman 6 bulan bisa menelan biaya hampir 12 juta euro, yang cukup memberatkan struktur keuangan Roma. Karena itu, wacana ini masih sebatas ide dan dianggap beresiko tinggi, baik secara finansial maupun untuk keseimbangan skuad.
Kontrak Robert Lewandowski di Barcelona akan habis akhir musim ini, sehingga klub perlu mencari pengganti. Salah satu kandidat yang mencuat adalah Julian Alvarez dari Atletico Madrid, yang sudah terbukti performanya di La Liga. Barcelona masih menunjukkan minat pada Alvarez yang mencetak 40 gol dalam 80 laga untuk Atleti. Namun operasi ini rumit karena Atletico enggan melepas bintang mereka yang baru direkrut 1,5 tahun lalu, apalagi Barcelona adalah rival langsung. Kontak yang dilakukan Barca sejauh ini bersifat rutin dan belum konkret. Klub tampaknya menunggu peluang muncul dari tekanan ekonomi yang dialami Atletico sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Federico Chiesa kembali dikaitkan dengan Juventus karena posisinya di Liverpool belum sepenuhnya stabil. Musim ini ia mendapatkan lebih banyak menit bermain dibanding musim lalu, tetapi belum berhasil menjadi pilihan utama secara konsisten. Chiesa kerap menunjukkan dampak positif saat masuk dari bangku cadangan dengan kecepatan, determinasi, dan gaya bermain langsungnya. Spekulasi soal masa depannya muncul, termasuk kemungkinan kembali ke Serie A dengan Juventus sebagai salah satu opsi. Meski laporan terbaru menyebut ia berencana tetap bertahan di Liverpool hingga akhir musim sebelum mengevaluasi langkah selanjutnya. Pelatih Manchester City Pep Guardiola kembali mengeluhkan skuad timnya yang masih tipis, meski klub telah mengeluarkan sekitar 4 triliun rupiah untuk mendatangkan 7 pemain baru pada bursa transfer musim panas 2025, termasuk Donnarumma, Reinders, dan Cherki. Masalah ini sudah muncul sejak musim 2024-2025, ketika cedera membuat tim gagal meraih satu pun gelar, dan kini kembali terasa menjelang periode padat Liga Inggris 2025-2026. Guardiola menyebut sekitar 7 hingga 8 pemain tidak bisa tampil karena cedera, sementara 2 pemain lainnya absen karena membela negaranya di Piala Afrika 2025, sehingga kondisi skuad belum ideal untuk menghadapi awal tahun yang padat. Bursa transfer musim dingin Bayern Munchen dipastikan akan banyak diwarnai pembicaraan kontrak Dayot Upamecano, yang kini memasuki 6 bulan terakhir masa baktinya di Allianz Arena. Real Madrid mulai mendinginkan minat, sementara Paris Saint-Germain muncul sebagai peminat utama jika sang bek memilih tidak memperpanjang kontrak. Bayern cukup optimis bisa mencapai kesepakatan baru dan berupaya meyakinkan Upamecano bahwa masa depan jangka panjangnya akan lebih terjamin di Munchen. Klub bahkan bersedia memberikan konsesi penting, termasuk klausul pelepasan senilai 65 juta euro yang bisa aktif mulai 2027 sesuai tuntutan agen Upamecano, meski sebelumnya Bayern ingin klausul tersebut baru berlaku di fase akhir kontrak. Luka Modric bukan sekadar legenda Real Madrid, tetapi juga saksi langsung salah satu periode paling sukses klub dalam 13 tahun terakhir. Selama membela Los Blancos, gelandang asal Kroasia ini menyimpan banyak cerita menarik, termasuk momen ketika Cristiano Ronaldo dibuat menangis oleh Jose Mourinho di ruang ganti karena tidak mengejar bek lawan, menunjukkan ketegasan dan kejujuran sang pelatih. Modric juga menekankan bahwa Mourinho selalu bersikap adil terhadap semua pemain, baik bintang seperti Sergio Ramos maupun pemain baru, tanpa membeda-bedakan siapapun, sehingga menciptakan disiplin dan profesionalisme di dalam tim. Manchester United dikabarkan semakin dekat untuk merekrut Ruben Neves dari Al Hilal sebagai gelandang bertahan baru. Langkah ini disiapkan menjelang kemungkinan kepergian Casemiro pada musim panas 2026, sehingga Setan Merah membutuhkan pengganti yang tepat untuk memperkuat lini tengah. Menurut laporan, MU sudah memulai pembicaraan dengan perwakilan Neves, dan sang gelandang juga dikabarkan tertarik untuk kembali ke Premier League setelah 2,5 tahun bermain di Arab Saudi. Klub menilai pengalaman dan performa apik Neves di Al Hilal akan sangat membantu proses adaptasinya di Old Trafford, sekaligus menambah kualitas dan kedalaman skuad Manchester United. Liverpool ditahan imbang Leeds United dengan skor 0-0 pada pekan ke-19 Premier League 2025-2026 di Stadion Anfield. Tuan rumah mendominasi jalannya laga melalui penguasaan bola 68% dan total 19 tembakan sepanjang 90 menit,
Namun rapatnya pertahanan Leeds mampu meredam semua peluang berbahaya. Hasil seri ini membuat Liverpool tetap menempati posisi keempat klasemen sementara dengan 33 poin. Sementara Leeds United pulang membawa 1 poin dan bertahan di peringkat ke-16 dengan 21 poin. Pertandingan Sunderland melawan Manchester City pada pekan ke-19 Premier League 2025-2026 berakhir imbang tanpa gol di Stadium of Light. Manchester City mendominasi laga dengan penguasaan bola mencapai 67% dan mencatatkan 14 tembakan. Namun solidnya pertahanan Sunderland serta penampilan gemilang kiper Robin Ross membuat semua peluang gagal berbuah gol. Hasil ini membuat City tetap berada di posisi kedua klasemen dengan 41 poin, sementara Sunderland bertahan di peringkat ke-7 dengan 29 poin.